Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi tentunya kita di konten obrolan santai. Kita belum ganti baju tapi kok kontennya udah ganti aja. Itu tandanya kita syuting di hari yang sama, teman-teman. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hewan-hewan gaib atau hewan-hewan mitologi yang di Pulau Jawa. Kali ini kita agak sedikit absurd dikit. Tapi saya yakin kebanyakan dari kalian itu percaya karena sebelumnya saya pernah dengar cerita juga. Dan cerita Mas Gaduh. Ini kan kita mau cerita tentang batu ya. Batu yang ada di Pulau Jawa. Itu saya sempat diceritain sama Mas Gaduh. Kalau di salah satu hutan itu ada batu yang itu pengaruhnya itu sangat-sangat powerful. Gitu. Dan ternyata batu-batu seperti itu nggak cuma ada di satu tempat. Bahkan tersebar di banyak Pulau Jawa ya Om ya. Iya. Dan apa ya mungkin jadi misteri juga karena kebanyakan batu-batu seperti itu letaknya yang memang dia punya power magis yang terlalu besar biasanya sangat-sangat tersembunyi ya Om. Mungkin kita akan ambil contoh ini, kita akan bahas beberapa. Mungkin ada 5 atau berapa. Di sini ada apa aja Om kira-kira Om? Batu Bleneng, Bleneng yang ada di Tol Cipali di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian batu Alian nih Mas yang dekat. Oh iya, ini pernah kita bahas lah ya. Iya, di mana? Dekat Merapi, di Jogja. Kemudian batu Soong. Itu apa itu batu Soong? Di Bondowoso. Jadi ini Stonehenge. Oh, Stonehenge. Iya, Stonehenge Van Java. Tuh, kemudian Watu Ulo di Jember sama satunya Watu Dodol di Banyuwangi. Banyuwangi. Saya kok agak-agak takut ya mendengar kata Banyuwangi. Plat P. Plat P alas P. Langsung aja kita bahas tentang batu Bleneng. Tol Cipali itu ini bukan sih kan 97 bukan sih? Bukan, kalau itu Cipularang. Oh itu Cipularang. Iya. Gak usah ngatain goblok, namanya orang lupa kok, orang nggak tahu kok. Ya kalau kan mending ngelantur salah dibenerin kayak gitu. Beda ya berarti ya? Beda. Kalau tol Cipali itu kan Cikampek Palimanan Mas di Cirebon. Kita pernah lewat sih, tapi kalau lokasi persisnya itu di tol Cipali KM 182. Nah, di pinggir jalan. Apa yang spesial dengan batu Bleneng? Batu Bleneng ya. Jadi sebenarnya ini dalam pembangunannya tol Cipali dahulu itu sebenarnya radius derajatnya itu mau 180 derajat. Tetapi karena ada batu ini yang dipindahkan itu tidak bisa. Itu kemudian menjadi lengkung Mas, karena menghindari batu ini. Menurut cerita, bahwasanya kalau batu Bleneng ini kan berasal dari kata Bleneng. Bleneng itu besar, gemuk gitu. Bleneng gitu, besar gitu. Itu di dahulunya itu kan lokasi ini masih gunung, perbukitan yang lebih tepat, dan hutan. Ceritanya di situ memang ada satu semburan yang hampir mirip seperti lumpur yang ada di Sidoarjo. Oh iya. Bentuknya seperti itu. Lantas oleh orang sesepuh yang waskita waktu itu coba dicarikan solusinya agar semburan ini tidak semakin kuat dan meluap gitu. Lantas kemudian dicarikan batu dan dapatnya itu di puncak Gunung Ciremai. Dari sana kemudian batu ini dipergunakan untuk menyumbat Mas Genta, menyumbat semburan itu ya. Mungkin Sobat Javanika yang ada di Cirebon pasti tahu lokasi ini. Kemudian karena ada perjanjian waktu itu dengan antara sesepuh ini dengan jin yang diminta untuk menjaga, sehingga batu ini sampai kapanpun juga tidak akan bisa dipindah ya sampai hari ini. Karena kalau dipindah nanti semburan itu akan keluar lagi gitu. Itu sebesar apa sih Om batunya Om? Besar banget Mas, jadi seberapa ya, mungkin satu ruangan ini besarnya. Dan itu memang posisinya di
di pinggir jalan tol langsung ya. Oh iya, di pinggir jalan tol langsung. Iya, itu batunya bening dan ini memang dikeramatkan oleh warga dan tidak jauh dari situ juga ada kompleks pemakaman keramat. Tadi kan dibilang kalau batu beleneng ini kan dipindahkan dari Gunung Ciremai ke Jalan ini. Nah, ini pindahkannya pakai ini besar banget loh ini, Om. Iya. Jelas menggunakan ini Mas, ilmu kanuragan waktu itu. Tetapi yang saya lihat bahwasanya memang ilmu kanuragan yang didampingi dengan ilmu-ilmu teknik sederhana. Jadi menggunakan seperti apa? Menggunakan pohon glugu, pohon ini kelapa gitu, dipindahkan di situ dan pasti yang memindahkan ini dengan tenaga dalam, jadi tidak gampang. Saat batu ini dipasang di situ, ditutup untuk menyumbat, selain memang dirajah, dikasih mantra-mantra tertentu, juga sebagai penjaganya yang dipercaya, sosok astralnya beliau itu sampai kapanpun kontraknya, memang saya akan menjaga tempat ini karena ini sudah amanah, ini sudah dawuh. Nanti kalau ini dipindahkan akan terjadi bencana di sekitaran daerah ini. Bentuknya kayak ini ya, kepala manusia juga ya, iya, bersama kayak batu alien sini. Alien dan beberapa kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi di lintas tol Cipali ini sering kali dihubung-hubungkan dengan keberadaan batu beleneng ini. Sebenarnya itu salah Mas, karena kalau kita lihat secara fisika memang gradien atau kontur tanahnya ini hampir sama dengan yang ada di Cipularang. Jadi orang terkadang mengalami kecapean atau microslip saat melewati itu sehingga terjadi kecelakaan. Lantas secara metafisika memang daerah ini kan karena ada batu ini kan mengundang, karena ada kerajaan gaib juga, sehingga menjadi tempat mobilisasi lalu lintas bagi makhluk astral, hingga terganggu atau mengganggu dalam tanda kutip pengendara-pengendara yang lewat di sini dalam kondisi kosong atau sedang microslip. Dalam kacamata metafisika, kalau kita lihat batu beleneng ini dia terlihat megah atau terlihat serem sebenarnya? Sekilas saja, tanpa kita perlu telusuri ya, maksudnya ya walaupun aku tahu ya banyak orang punya kemampuan dan bisa menelusuri lebih dalam kita. Kalau sekilas dia menampakkan dirinya itu memberikan tampak seram atau garang Mas? Garang? Iya, karena itu bentuknya kalau kita lihat itu seperti paku. Jadi itu kepalanya di atas, lantas ada seperti ini ya Mas, ada seperti terusan ke bawah. Jadi kalau lubang itu kan seperti ini ya, kemudian seperti disumbat, ditutup gini, di paku gitu. Jadi untuk menyumbat ke dalamnya. Sehingga kalau ini nanti dicabut, ya kalau digeser jelas nggak bisa karena kan ada seperti batu lagi yang masuk ke dalam, akan keluar semburan gitu. Tapi kalau memang dilihat dari demografinya memang ya agak cukup aneh juga ya, ada batu kayak gini, ini nggak akan masuk akal sih. Itu pas di pinggir banget. Ya. Sangar. Nanti bisa dikasih gambarnya ya, ini batu beleneng ya ini ya. Dan ini biasanya aku sering penasaran ya, kenapa sih kalau ya entah itu dari zaman kapan pembangunan paling besar jalanan itu kan mungkin Dendels ya, yang sampai Panarakan itu kenapa sih kok ketika kita membangun jalan dan mungkin berhadapan dengan satu objek yang itu memang menghalangi entah batu atau pohon tuh, kenapa sih mereka tuh kok nggak mau dipindahkan? Iya, sebenarnya ini menjadi patok, menjadi patok bumi ya, dalam arti bisa penanda batas suatu wilayah atau juga kearifan lokal yang mana menjadi tolak-tolak bala di situ. Kalau kita lihat yang ada di situ batu ya, tapi kalau di situ adalah pohon, bisa kita lihat bahwasanya tempat itu adalah tempat bermukimnya makhluk astral yang justru usianya jauh lebih tua daripada orang yang merambah, yang datang. Jadi seperti halnya kita membangun suatu tempat, membangun suatu jalan, di situ ada perkampungan Mas. Bagaimana cara kita menegosiasikan? Apakah ini bisa direlokasi atau tidak? Nanti pas dinegosiasi juga pasti minta kompensasi seperti apa. Terkadang kalau kita bermain dengan dunia astral, dunia gaib, pembukanya biasanya minta nyawa paling tinggi gitu ya. Tapi tergantung bagaimana mendekatinya atau negosiasinya. Kalaupun sudah tidak bisa dirubah ya itu lebih baik tidak seperti itu karena kita akan merubah atau menggeser tatanan alam. Hal ini yang ada di Watu Dodol Mas sebenarnya. Di mana itu? Itu di Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, karena dahulu waktu era kolonial Hindia Belanda setelah jalur pos itu selesai sampai Panarukan, kemudian pemerintah kolonial ingin meneruskan itu dari Situbondo sampai ke Banyuwangi. Lantas pas melewati daerah sekitarannya itu ada batu-batu yang tidak bisa dipindahkan, salah satunya Watu Dodol ini.
karena makna dari waktu dodol sendiri itu kan waktu batu. Dodol itu tidak bisa dirusak atau jangan didodoli, maksudnya jangan kayak di ini loh mas, ditata, didodol gitu, nggak boleh. Dan Raja Jin yang ada di situ memang sudah berjanji bahwasanya tempat ini harus tetap ada, harus dilindungi, karena kalaupun itu diambil nanti akan merusak tatanan alam sekitar, bisa nanti terjadi longsor atau terjadi semburan air atau apa itu. Berarti Dendels zaman dulu dia bangun jalan, berarti ya nggak gampang juga ya? Iya. Bangun, kita mikir faktor manusianya mempekerjakan siapa-siapa, ternyata dia masih berhalangan dengan hal seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri, Dendels adalah salah satu orang Belanda, orang luar yang percaya dengan hal seperti itu. Iya. Jadi kalau kita melihat tentang de Grote Postweg atau jalan pos ya, itu memang Herman Willem Dendels itu tidak semuanya membangun, mas. Dalam artian ada beberapa jalan itu yang sudah ada, jadi tinggal melebarkan. Tetapi memang ada suatu cerita bahwasannya waktu Herman Willem Dendels mendekati wilayah Alas Roban, waktu itu ketika ada pohon itu ingin ditebang nggak bisa, bahkan sudah ditebang balik lagi. Jadi sudah ditebang ini balik lagi gini, bangun lagi, jadi berulang kali. Dan mungkin karena menganggap ini tidak percaya di awal atau menganggap ini hanya tahayul, mohon maaf, jadi sempat diseniing mas, atau buang air kecil di situ sampai terjadi sesuatu hal yang di luar logikanya. Saat itu kemudian percaya, karena saat pembangunan jalan pos ini pasti tidak hanya melewati pohon atau batu besar, juga melewati beberapa situs dan juga rawa-rawa waktu itu. Jadi beliau selain membawa orang dalam segi teknis atau yang tahu tentang daerah itu, juga membawa paranormal untuk menetralkan, untuk menumbali daerah-daerah itu gitu. Ya mungkin dia kayak tipe orang yang terima beres, jadi dia jarang terekspos kisah-kisah sepertinya. Padahal dia adalah salah satu orang yang percaya, dan bahkan isu-isunya Belanda sendiri pun sebenarnya datang ke Indonesia sudah percaya dengan seperti itu. Pasti. Banyak arsitektur megah bangunan Belanda itu dipercaya mereka sudah mempraktekkan hal seperti itu, walaupun mungkin beda prakteknya. Kalau Indonesia pasti dia butuh tumbal darah dan nyawa, mungkin Belanda dia percaya dengan mungkin logam mulia, batu permata. Benar. Jadi untuk disematkan di situ, untuk ditanam bersamaan. Ya, banyak kok ya Om ya, bangunan-bangunan Belanda yang pakai kayak gitu. Ya, termasuk kalau kita lihat ada simbol-simbol tertentu simbol-simbol tertentu. Kadang kita ngiranya Illuminati, itu adalah simbol-simbol rahasia mereka kayak gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini sebenarnya batu ini udah sering kita bahas. Tentang batu alien yang ada di daerah gunung atau perbukitan Merapi, dan ini cukup fenomenal karena bentuknya yang besar dan kepalanya itu menyerupai kepala manusia, tapi karena saking besarnya mungkin dianggap alien. Kalau saya melihat batu itu, saya teringat kepada salah satu sosok nan maha fenomenal, Ki Jurudaman. Iya benar, yang waktu itu sebenarnya masa mas ya, batu ini ada itu kan erupsi yang besar ya, erupsi terbesar kalau tidak salah tahun 2010. Bahwasanya sebenarnya kata alien itu berasal dari alihan. Alihan itu pindah, karena ini memang dilihat itu dari puncak Merapi itu terpental sampai ke daerah itu, dan alien itu sebenarnya mengacu pada muka, atau kalau kita lihat secara dari sudut tertentu itu seperti wajah alien bentuknya, kepala, jadi seperti itu. Dan memang batu-batu seperti ini besar mas, dan ada di beberapa tempat, yang salah satunya yang nampak yang ada di sini, yang batu alien ini. Saya melihat juga ada batu yang tidak jauh dari situ, yang mana daerah itu awalnya itu adalah pemukiman warga. Kejadian ini kan dini hari. Satu gambaran flashback yang saya lihat bahwasanya kondisi perkampungan waktu itu kan sunyi ya, karena malam mendengar suatu gemuruh dari atas, dentuman, lantas kemudian dari warga ini panik keluar. Saat keluar ini kan pasti bingung ya, mau bilang tetangga lain, dan saat dia ingin kembali kemudian kena awan panas. Lalu habis awan panas itu kemudian di kawasan kampung ini diguyur oleh hujan pasir. Lalu kemudian bongkahan dari material vulkanik sampai terakhir ketutup dengan batu mas, sehingga kawasan dari pemukiman ini sampai hari ini jenazah-jenazah dari korban itu tidak bisa
apa namanya itu di evakuasi gitu, dan tertutup oleh batu-batu yang besar. Itu salah satu contohnya. Di lain ini ya, kalau kita melihat tempat ini menjadi spot untuk foto-foto ya, memang tidak jauh dari itu ada satu perkampungan yang tidak bisa dievakuasi sampai hari ini karena sudah tertimbun oleh material vulkanik. Gitu. Batunya besar banget itu. Jadi aku tuh sebenarnya jujur ya, kan orangnya kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Ketika aku lihat batu alien atau mungkin ya sering pulang di era dulu lahar dingin Merapi itu, aku baru tahu kalau ternyata Merapi itu mengeluarkan batu yang sebesar-besar. Iya, bahkan di dekat Kali Putih di Muntilan itu juga ada itu Mas. Ya itu di pinggir jalan langsung tuh. Wah, megah banget. Dan biasanya kalau batu ini memang menjadi media, jadi media ataupun media hunian bagi makhluk astral, sehingga terkadang di bawah ini ya, di bawah suatu daerah atau tempat, saya sebut contohnya di lintasan Baruwet. Lintasan Baruwet itu di Ceper di Klaten. Jadi ini lintasan jalur kereta api Mas. Itu ada batu yang serupa dengan batu alien di bawah rel, dan ini sudah menjadi tempat kerajaan atau istana gaib, sehingga tempat ini kemudian desas-desus dan mitosnya ya sampai hari ini itu sering meminta tumbal korban gitu. Bahkan pernah ada seperti ruatan di perlintasan rel kereta Baruwet itu, karena sering meminta tumbal Mas, korban ya. Itu pernah ada seperti prosesi menyembelih kambing. Nah, saat dipotong kan harusnya darah keluar terus masih menggenang ya di tanah ya. Tapi saat darah ini mengucur tuh langsung hilang Mas darahnya. Keserap masuk ke dalam tanah gitu. Kayak spon gitu loh maksudnya. Oh, berarti sangar tuh di sana. Iya, di lintasan Baruwet. Dan ini sampai hari ini sebenarnya masih, jadi ini sebenarnya lintasan liar Mas. Jadi tidak masuk dalam dirjen perkeretaapian. Nah, di luar itu jadi lintasan sebidang, lintasan liar gitu. Sebenarnya lokasi ini sebelum dulu dibangun jalur kereta api, ya nanti akan kita bahas lebih detail di bulan Agustus ya. Itu memang jadi sarana lintas itu dari tempat itu menuju ke Sendang, namanya Sendang Sinongko. Lantas setelah jalur kereta api ini dibangun, tertutup, terhalang, dan pas di bawahnya itu ada batu besar. Ini ada perjanjian antara makhluk astral ini dengan pemborong waktu itu yang membangun jalur kereta, dan sampai hari ini belum selesai ternyata Mas jalurnya. Dan sebutan Baruwet itu sebenarnya bukan sosoknya yang di situ yang sering minta tumbal, karena ruwet itu kan apa ya, rumit ya, bundet gitu ya. Ini jadi karena ruwet itu, dan memang dari kerajaan batu yang ada di bawahnya itu ada beberapa sosok-sosok astral negatif yang kemudian meminta darah gitu Mas, sampai sekarang karena ini sosok negatif gitu. Yang positif sebenarnya sosok Baruwet yang tidak mau disebutkan. Itu sih Mas. Iya. Dan kalau kembali lagi ke batu alien Kaliurang ini kan nggak akan jauh beda dengan Ki Jerutaman. Kita tahu bentuk batunya seperti itu, dan di masa lalunya itu ada sebuah kepercayaan yang kita udah sering banget cerita ini. Kalau batu-batu besar itu pada hakikatnya tidak akan sampai di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Karena memang sosok Ki Jerutaman ini kan sudah disuruh menjaga daerah itu, Kerajaan Mataram itu kan di daerah Gegerboyo. Isu-isunya semasa beliau masih menjabat sebagai abdi keamanan batu-batuan Merapi, batu-batu yang harusnya sampai ke Jogja, konon katanya dia lemparkan semua. Iya, dipindah-pindahkan. Dipindah-pindahkan. Termasuk ada beberapa yang dihancurkan jadi pasir Mas. Di waktu itu Ki Jerutaman kerjanya masih keras lah ya. Waduh batu, tahan. Tapi ya karena ya ini juga tentang kepercayaan Jawa juga. Wong Jawa silang Jawa ini ya itulah kenapa Ki Jerutaman mungkin memutuskan untuk ya sudahlah, mungkin masa jabatan saya di sini sudah berakhir, ya sudahlah kita serahkan pada Yang Maha Kuasa aja mungkin untuk kedepannya kayak gimana gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan Ki Jerutaman juga dong, terus kalau kayak gitu lah gimana toh kamu tuh udah janji sama Mataram kok terus nggak mau jaga kita lagi lah, kok enak jadi manusia gitu. Dia aja dulunya manusia sekarang jadi kayak gitu, dan disuruh kayak gitu juga ikhlas kok kayak gitu. Langsung kita lanjut aja ke yang ketiga adalah batu Suun. Suun sekilas kayak soto ya, soto Suun. Apa nih Om? Iya, batu Soon itu sebenarnya dari dialek bahasa Madura ya, Bato Soong gitu. Batu Soong. Batoh itu batuh. Itu sebenarnya Soon itu disusun Mas, tersusun. Jadi
Bentuknya itu hampir mirip dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Bentuknya hampir mirip dan kalau dikaji, ini sebenarnya penelitian belum banyak ya tentang ini, karena ini berasal dari zaman Megalithicum atau zaman batu. Dan bentuknya itu memang tersusun persis. Jadi mungkin bisa dilihat bahwasannya batu ini. Oh iya. Iya kan? Iya, Stonehenge. Mungkin besok bisa jadi destinasi kita ini. Iya, bagus ya. Ya, ke kota Tape ya. Kota Tape itu Bondowoso, Jawa Timur. Dan ini memang unik Mas, tidak banyak orang yang tahu juga. Memang lokasinya juga terpencil boleh dibilang begitu, tapi menyimpan misteri yang sangat besar di situ. Sebenarnya ini bisa disangkut pautkan juga dengan kalau ada beberapa banyak pendapat ya berkaitan juga dengan zaman batu. Lalu juga seperti menjadi simbol untuk komunikasi. Jadi kalau kita tarik, mungkin hampir sama dengan fenomena batu tersusun yang ada di Gunung Padang Mas bentuknya. Dan tua ini berarti ya? Iya, Megalithicum itu zaman batu, batu dahulu. Dan bentuknya ini kan memang ada beberapa teori. Pertama ini dahulunya karang, kemudian terkena hembusan pasir, kemudian membentuk susunan seperti itu. Tapi ada juga yang bentuk susunannya ini seperti ada campur tangan atau ditata oleh tangan-tangan manusia. Tetapi batu yang beratnya ribuan ton itu juga menjadi sesuatu tanda tanya besar saat ini. Apakah ini bentukan alam atau memang bentukan dari orang-orang pada masa lampau? Iya. Sangar ini. Iya, persis seperti Stonehenge itu Mas. Stonehenge Van Java. Jadi kita juga punya Stonehenge di tanah Jawa ini. Kalau ini Om, cerita mistis di daerah sini tuh ada apanya ini? Nggak mungkin nggak ada ini, samping-sampingnya hutan semua kok. Iya, ini pas di tengah. Jadi beberapa warga yang di jauh ya, itu kadang di malam tertentu mendengar seperti pagelaran musik Mas. Jadi seperti di ini Gunung Padang. Dan juga melihat ada kilatan-kilatan cahaya yang ada di situ. Jadi seperti cahaya-cahaya terang dan juga cahaya-cahaya bergemerlap. Dan lokasi ini memang dikeramatkan dan ada satu batu itu bahkan yang pangkalnya atau bagian bawah itu mengecil gini, sementara di atasnya itu ditumpuk batu besar. Kayak paku lah ya. Ya, kayak paku gitu. Sebenarnya ini masih menjadi suatu teka-teki besar dan memang versi dari KTJ sendiri belum bisa menyimpulkan ini dulu seperti apa karena kita belum ke sana. Tetapi memang ada satu misteri yang nanti korelasinya hampir sama dengan beberapa batu-batu yang ada di Gunung Padang. Biasanya kalau situs-situs kayak gini kan mengundang atensi dunia untuk meneliti ini, kasusnya sama juga nggak? Iya, hampir sama. Dan ini memang sangat jarang-jarang terekspos, Mas, boleh dibilang. Anda ada apa namanya dunia metafisikanya, aku yakin sih di sini pasti nggak sembarangan sih pasti. Dan ini memang kalau kita kaji ini akan kembali ke zaman batu ya, Megalithicum, dan ini jauh banget peradabannya Mas. Jadi beberapa orang-orang yang saya lihat memang bajunya tidak berbeda jauh dengan sekarang. Orang-orang teknologinya juga itu sangat Stonehenge. Ya. Ini kalau kita jelaskan mungkin agak-agak sulit karena ini hampir sama rumitnya dengan Gunung Padang. Kita memang perlu harus ke lapangannya untuk tahu sejarahnya, karena terutama kalau bahas ini kan nggak mungkin cuma ke mistisnya, masih ada alamnya seperti apa, sejarahnya kayak apa. Ini mungkin harus kita jadwalkan juga sini. Segera ini Batu Soun Bondowoso. Segera Batu Soun Bondowoso, kemudian nanti kita Alas Baluran, Alas Purwo, kemudian Batu Dodol juga Mas. Oke, berarti kalau Watu Ulo itu kan tadi kan sempat kamu sebutin ya mungkin. Dia itu kan kepalanya ada di Banyuwangi, tubuhnya ada di mana tadi? Di Jember. Terus ekornya ada di mana? Itu berarti kalau di masa lalunya itu memang hanyalah sekedar mitologi, itu memang pernah kejadian langsung. Entah di suatu masa kapan ya. Iya.